Biarkan saya, Tuan Muda, bersaing dengan Anda. Dengan tubuhmu yang kecil, lebih baik lupakan saja. Kenapa tidak berani? Karena kamu tidak takut mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Pergi Zanner, kamu bisa melakukannya. Ening, Zannerku sudah berlatih seni bela diri sejak kecil. Berurusan dengan para ahli bela diri ini, lebih dari cukup. Kedengarannya seolah-olah, hanya bersama Yingsun bisa memenangkan kejuaraan. Itu sudah sewajarnya. Bagaimana mungkin kau melakukan pertarungan palsu di depan semua orang? Melakukan pertarungan palsu ini bertentangan dengan keadilan kompetisi. Tepat sekali. Kupikir ini adalah kompetisi seni bela diri yang adil untuk memilih seorang selir. Aku tidak menyangka. Itu hanya pertunjukan yang kau lihat. Ini tidak ada gunanya. Mereka hanya membodohi kita. Lihat saja orang-orang ini. Mereka melakukan pertarungan palsu. Ini terlalu palsu. Semuanya diam. Siapapun yang membuat masalah lagi akan diseret keluar. Kenapa di sini begitu ramai? Apa yang terjadi? Sepertinya Putri Ening mengadakan kompetisi seni bela diri untuk memilih suami. Putri masih perlu memilih suami. Putri ini pasti sangat tidak menarik. Mungkin takut dia tidak akan menikah. Siapa lagi? Aku, Itu kamu lagi. Dasar pembawa sial. Yingsun. Sungguh jalan sempit bagi musuh. Pamer kekuatan di sini ya. Lihat saja nanti kubunuh kau hari ini. Xiaoyu, tunggu aku di sini sebentar. Hei, anak kecil. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau terus mengikutiku? Tidak ada dendam. Merayu istriku menyebabkan aku berakhir di tempat yang buruk ini. Dan kau bilang tidak ada dendam. Omong kosong apa yang kau bualkan, anak kecil? Siapa yang merayu istrimu? Kau tidak akan mengakuinya. Kasim, apa ini? Mengapa itu mengeluarkan suara? Jangan khawatir, Nyonya. Hamba tua ini ada di sini. Orang ini sebenarnya memiliki barang seperti itu. Sepertinya Yingsun akan menderita. Jika kau punya kemampuan, jangan gunakan tongkat ajaib. Baiklah. Hari ini aku akan membuatmu kalah. Dengan meyakinkan. Jurus macam apa ini? Bruce Lee. Belum pernah melihatnya ya? Bruce Lee. Ku bilang kau terus melompat-lompat. Kau akan bertarung atau tidak? Aku akan bertarung. Jurus macam apa lagi ini? Yesun Wing Chun. Bajingan tak tahu malu. Kau tidak punya etika bela diri. Keahlianmu masih terlalu dangkal. Kau terlalu tidak berpengalaman untuk melawanku. Zanner. Zanner. Seseorang panggil tabib kekaisaran. Seseorang panggilkan tabib istana. Selamat, selir. Semoga sukses, selir. Kau salah paham. Aku bukan sang pendamping. Aku hanya seorang pelewat. Selir, Anda baru saja mengalahkan Tuan Muda Zua dan memenangkan pertandingan ini. Bukankah Anda pemenangnya? Dari kompetisi seni bela diri ini untuk memilih suami. Tentu saja Anda adalah selirnya. Aku tidak tahu berapa umur sang putri. Apakah dia gemuk atau langsing? Apakah dia memiliki cacat fisik? Anda tidak seharusnya mengatakan itu. Itu adalah tabu besar. Orang ini cukup tampan dan memiliki tongkat dewa untuk perlindungan. Jika dia menjadi seorang suami, dia pasti bisa menentang selirna. Putri ada di sini. Mengapa kalian tidak memberi hormat? Hormat. Kenapa aku harus menghormatinya? Apa kau bercanda? Beraninya kau? Jangan tidak sopan di depan putri. Cukup, tidak perlu repot dengan itu. Formalitas, siapa namamu? Aku adalah Maji. Maji. Baiklah, kembali ke istana bersamaku. Apa?
Tabib Kekaisaran Li, bagaimana keadaan Zaner? Yang Mulia, denyut nadi ini. Saya tidak tahu mengapa sangat kacau. Maafkan kurangnya keterampilan medis saya. Barang tidak berguna. Pergi. Kasim Go selidiki untukku. Aku ingin dia dicabik-cabik. Yakinlah, Yang Mulia. Saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Kau sudah menonton cukup lama. Belum cukup lihat. Aku belum memperhatikan apapun. Yang berbeda tentangmu. Mengapa tongkat doamu bisa dengan mudah menjatuhkan Yingsun? Sementara, kamu tetap tidak terluka. Jangan bilang, Putri Aning ini benar-benar cantik. Her, apa yang kau lihat? Bukan apa-apa, Putri. Kau tidak bisa menilai seorang pria hanya dari penampilan. Kau harus melihat detailnya. Sudahlah, aku ingin memberitahumu sebelumnya. Kompetisi seni bela diri untuk pernikahan ini adalah untuk menghadapi Selirna. Perjodohan untukku. Itu dilakukan karena kebutuhan. Jadi kamu hanya perlu bekerja sama denganku. Kita tidak benar-benar akan menikah. Apa kau mengerti? Pendampingku palsu. Iya dan tidak. Di depan orang lain, kita masih pasangan sungguhan. Baiklah, aku mengerti. Setelah digunakan, aku bisa pergikan. Hanya bercanda, kawan. Aku akan sepenuhnya bekerja sama dengan penampilanmu. Pendampingnya memanggilku ke kamarnya di tengah malam. Apa yang dia inginkan? Mungkinkah dia punya niat padaku? Kamu benar-benar mirip dengan kenalan lamaku. Apakah dia mencoba merayuku? Yang Mulia, aku orang yang kasar. Beraninya aku dibandingkan dengan kenalan lama Yang Mulia. Mulutmu cukup manis. Kamu dan aku bergabung. Begitu aku mencapai ambisi besarku, aku akan memastikan kamu hidup kaya dan terhormat. Bagaimana menurutmu? Jadi kau ingin aku menjadi umpan meriammu. Terima kasih atas bantuanmu Yang Mulia. Ini hanya aku. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Menjual istriku sendiri. Hei, Ya ampun. Sejujurnya, aku tidak ingin terlibat dalam urusanmu yang berantakan. Aku takut suatu hari aku akan keceplosan dan memberitahumu. Benar. karena aku memanggilmu, aku secara alami mempertimbangkan konsekuensinya. Maji, jika kamu tidak mendengarkanku, jangan salahkan aku jika aku kasar. Para penjaga, Selir telah memasuki kamar Selir. Seseorang datang. Kau gila. Kenapa itu kamu? Apakah Selir itu kecewa? Aku datang untuk memberitahumu. Ayah sudah bangun. Apa? Kaisar sudah bangun. Urusan politik beberapa hari ini. Apakah ini caramu menanganinya? Yang Mulia, jaga kesehatan Anda. Gaudekwa, baru-baru ini rakyat. Pajak telah berlipat ganda. Siapa yang memberimu wewenang? Saya dianiaya. Yang Mulia. Yang Mulia, Anda akhirnya bangun. Aku sangat merindukanmu. Baiklah, aku belum mati. Berhenti meratap. Jangan katakan itu tidak beruntung. Gaudekuan, calon suami dari Ening Yang Mulia. Selir negara Luo Cakita telah dipilih. Orang macam apa dia? Anak ini tampan dan lembut. Apakah kamu ingin pergi menemuinya? Baiklah, mari kita pergi melihat suami Aning. Wanita tua itu sangat menyebalkan. Dia benar-benar memfitnah orang. Di usianya masih genit. Aku jadi merinding. Wanita tua yang mana? Salam, Yang Mulia. Ayah, Inilah kaisar legendaris. Berlutut di hadapan Yang Mulia. Baiklah. Semuanya berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Apa yang baru saja kalian bicarakan?
Dia hanya menceritakan sebuah kisah padaku. Kau adalah Maji? Ya yang mulia. Memang benar itu aku. Seperti yang dikatakan selir kesayangan, tidak setampan Yinze. Omong kosong apa? Aku lebih jelek dari orang tidak berguna itu. Orang tua tatapan macam apa itu? Bergaul dulu untuk sementara waktu. Ning aku mengizinkanmu untuk pergi keluar istana selama beberapa hari. Begitu kalian bergaul dengan baik, aku akan mengadakan perjamuan besar untukmu. Terima kasih ayah. Terima kasih yang mulia. Makanan lezat kuno ini benar-benar enak. Alami semua. Tidak ada sedikit pun ilmu pengetahuan atau kekerasan. Bukankah itu Kasimbao? Kenapa dia ada di sini? Kiwe, apa yang kau lakukan di sini? Aku juga akan menanyakan hal yang sama padamu. Kau hampir merusak rencana besar sang putri. Rencana besar? Rencana besar apa? Ikut denganku. Kau juga menyadarinya. Aku melihat Kasimbao menyelinap-nyelinap. Dia diam-diam memasuki apotek. Kau cukup pintar. Apa rencanamu? Mengapa aku harus memberitahumu? Kita semua berada di perahu yang sama sekarang. Katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu. Sebenarnya, aku curiga Kasimbao merusak obat ayahku. Hari itu, aku melihatnya menyelinap. Untungnya, Kiwe ada di sana saat itu. Gua itu bawa aku untuk melihatnya. Ada apa? Ini adalah kunci mekanis. Kenapa ada kunci mekanis di sini? Meskipun kunci ini terbuat dari batu, sepertinya produk modern. Mungkinkah bahwa ini adalah jalan kembali ke era modern? Apa itu kunci mekanis? Bisakah kau membukanya? Kunci mekanis ini tidak terlihat rumit. Tapi aku tidak tahu apakah ada jebakan di dalamnya. Hati-hati dengan benda ini. Terakhir kali panah tersembunyi melesat keluar. Kiuhe benar. Maji, mungkin kita harus melupakannya. Keselamatan adalah yang paling penting. Tidak, aku tidak bisa. Aku selalu merasa ada sesuatu di dalam yang bisa membantuku kembali ke masa depan. Maji, kau selalu bilang ingin kembali ke masa depan. Bukankah ini rumahmu? Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku bukan bagian dari sini. Aku harus kembali. Baiklah, kalian semua mundur. Aku akan mencoba. Kunci mekanis ini diatur dengan sangat sederhana. Ini benar-benar terbuka. Maji, kau berhasil. Bukan apa-apa. Kunci mekanis ini terlalu sederhana. Ayo masuk. Cukup mengesankan. Kau benar-benar membukanya. Tidak baik, lari. Apa ini? Jangan takut, itu fosforesensi. Xinyao. Aku telah menjaga kotak harta karun selama 32 tahun. Dan ini pertama kalinya aku bertemu seseorang sepintar kamu yang benar-benar mengenali pendaran. Kau dari abad ke-21, bukan? Apakah kau mendesain mekanisme di luar? Abad ke-21 apa? Aku hanya melakukan pekerjaan itu demi uang. Aku tinggal di sini setiap hari. Siapa kau? Bukan urusanmu. Kamu yakin banyak bicara? Kalau begitu aku akan mengirimmu jalan dulu.
Pentungan listrik ini sangat kuat. Ini adalah tongkat listrik. Tidak ada yang bisa menahannya. Hati-hati. Anin, kau baik-baik saja. Mengapa kau berdiri di depanku? Aku... Kyuhei. 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 Racun mematikan Hi Chong Chong Wei. Apa yang harus kita lakukan? Ini, makan ini. Apakah ini akan berhasil? Aku juga tidak tahu. Segala sesuatu di alam memiliki penyeimbangnya. Mungkin itu akan berpengaruh. Ada apa denganmu, Kyuhei? Bukankah ini memberi makan hal yang salah? Jika kau punya keinginan terakhir, katakan saja padaku. Aku pasti akan memenuhinya untukmu. Bagaimanapun juga, kau sudah bersamaku selama lebih dari 10 tahun. Aku pasti akan memberimu pemakaman yang layak. Kakak. Maaf. Ini semua salahku karena kurangnya keterampilan medis. Mempercepat kematianmu. Jangan menyimpan dendam padaku. Aku pantas mati, lupakan aku. Tolong tutup matamu, aku mohon. Tutup mereka. Tutei. Aku baik-baik saja sekarang. Kau, Sial. Sudah kubilang, keterampilan medisku sangat hebat. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya? lalu, mengapa kau begitu gugup tadi? Aku hanya terpengaruh olehmu. Empatiku sangat kuat. Sial. Ponsel. Apa ini? Ini ponsel. Apa itu telepon seluler? Jangan takut. Ini kau. Ya ampun, ini sangat menakjubkan. Tidak heran Kasim Gao sangat menghargainya. Jadi begitu. Tidak ini. Gaumeng ini, tidak heran Perdana Menteri Song jatuh ke air tanpa alasan. Pilar negara lainnya juga mengalami kecelakaan. Jadi itu dia. Terlalu banyak. Pengkhianat besar dalam buku itu. Aku benar-benar bertemu dengannya. Ada apa? Lihat, Ya ampun. dia benar-benar berani mengkhianati ayahku. Aku harus mengungkapkannya. Duduk. Jangan terburu-buru. Ini bukan waktu yang tepat bagimu untuk pergi sekarang. Mari kita tunggu dan lihat. Mungkin ada rahasia yang lebih besar lagi. Ayo. Hai, mengapa tidak ada daya? Bisakah kau menggunakan itu? Tongkat ajaib untuk menusuknya. Apakah itu akan memiliki kekuatan saat itu? Kau benar-benar jenius. Ayah memujiku karena pintar sejak aku masih muda. Tidak. Begitu banyak video. Seharusnya ada pengisi daya. Aku perlu mencari tahu. Jadi aku bisa kembali ke duniaku. Mari kita kembali sekali lagi. Kejar. Jangan lari. Yang mulia silakan pergi dulu. Naiklah untukku. Kedai minuman keras. Melihat ekspresimu. Kinmu. Apakah Anda bertemu musuh? Mari kita masuk ke dalam dulu. Bagaimana jika Anda membawa penjahat itu ke penginapan kita? Bagaimana kau bisa seperti ini? Ching Mo, jangan kasar.
Xiang Yu. Kalian berdua bisa beristirahat di sini hari ini. Hein, ibu kos, apakah kau tidak takut kami akan membawa masalah padamu? Karena aku sudah menerimamu. Aku tidak takut masalah. Kamu bisa tinggal di sini malam ini. Bos wanita itu cukup baik. Maaf atas ketidaknyamanannya. Tinggallah bersamaku hari ini, di ruangan sekecil itu. Tidak apa-apa. Lagi pula aku belum pernah tinggal di ruangan sekecil ini. Ada apa denganmu? Ada seekor ketot. Bisa dimengerti jika seorang wanita muda takut, tapi kamu seorang pria dewasa juga takut pada hal-hal seperti itu. Qingmou, pergi ambil pengusir kecoa yang sudah aku siapkan dan berikan mereka sebotol. Kakak, Silakan. Terima kasih. Yang Mulia, Qihui, apakah kamu terluka? aku baik-baik saja. Yang Mulia, apa yang terjadi? Tidak ada, hanya terkejut oleh kecoa. Seolah-olah kamu tidak takut. Aku. Ngomong-ngomong, Qiuhai, siapa orang-orang itu? Mereka dikirim oleh Yingzhe. Yingzun. Lalu dia. Jaga Yang Mulia. Jika Anda ingin menukar sandal, Anda perlu menawarkan harta itu di kotak itu. Tunggu Anda di hutan di pinggiran kota saat senja. Bajingan. Qiuhi, kau ahli bela diri. Ambil tongkat listrik ini. Ini akan menjadi yang paling efektif. Baiklah, Kau berurusan dengan Ying. Aku akan menangani orang-orang itu. Aning, Xiao Yu diserahkan padamu. Bisakah kamu melakukannya? Hapus tanda tanya dan lihat aku. Hai, tampan. Sibuk. Aku salah jalan, aku pergi. Jangan bergerak. Kau telah terkena. Bubuk setengah langkah tertawa. Bergerak dan kau akan mati. Hen, tongkat listrik tidak seperti itu. Kau perlu menekan tombol itu. Tekan, pukul dia. Pergi. tangkap dia. Bagus. Kau tidak tahu cara menggunakannya, ya kan? Anak kecil. Bagaimana mungkin kamu tidak terluka? Qihui, wajahmu. Aku baik-baik saja, hanya goresan. Saudara Maji, apakah kamu baik-baik saja? Agak sakit. Xiaoyu, abaikan dia. Hei, mengapa kau tidak peduli padaku? Berhenti berpura-pura, selalu tidak serius. Siapa yang berpura-pura? Maji, obat ini untukmu. Cukup oleskan secara eksternal. Kalian berdua gunakan bersama. Kakak Xiang Yu masih peduli padaku. Tidak seperti beberapa orang yang berhati batu. Akan kupukul kau. Baiklah, cukup. Semuanya istirahat. Kalian berdua wanita ikut aku ke kamar sebelah. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mengapa tidak memberitahu Yang Mulia? Aku tidak ingin dia khawatir. Zanner, ada apa dengan wajahmu? Ini semua salah Maji. Dia memukulku. Beraninya orang biasa begitu kurang ajar. Aku hanya ingin mengambil kembali kotak berharga milik Kasim Gao untuk melihat apa isinya. Lalu dia memukulku. Apa? Kamu bilang kotak berharga Kasim Go? Ada di tangan Ening. Ya, Kasim Go selalu begitu misterius. Bahkan aku tidak tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Kali ini biarkan mereka bertarung seperti burung belipis dan kerang. Kita akan mendapat manfaat sebagai nelayan. kakak kau bijaksana. Jangan khawatir,
Kyuhe akan menjaga adikmu. Tidak akan terjadi apa-apa. Putri, terima kasih. Kita sudah melewati begitu banyak hal. Di hatiku, kamu sudah menjadi teman baikku. Mulai sekarang panggil saja aku Aning. Baiklah, Aning. Ngomong-ngomong, di toko yang kau sebutkan terakhir kali itu, apakah ada sesuatu yang kau inginkan? Mari kita pergi melihat. Konon katanya di sana ada negara raksasa. Benda tertua di wilayah itu. Bagaimana jika kita menemukan artefak ilahi? Bukankah itu akan semenarik ponselmu? Apakah ada orang di sini? Apakah penjaga tokonya ada di sini? Saya Huan Tingsuan Putra Sak dari rumah Meiwan. Huang Tingsuan. Apakah kamu putra Huang Hoye? Anda tahu ayah saya? Ayahmu memasok tanaman obat ke istana. Mama, Mengapa kamu ada di sini? kami datang ke... Ting Xuan. Huang Wanu. Itu dia. Jangan salahkan anak itu, akulah yang berbicara dengannya. Tuan muda, jangan salahkan dia. Adikku cukup naif. Dia hampir diculik oleh pedagang manusia ketika dia masih muda. Jadi keluarga kami memberikan perhatian ekstra pada keselamatannya. Aku mengerti. Bolehkah saya bertanya mengapa tuan muda ada di sini hari ini? Mencari sesuatu? Maji, karena pemilik toko tidak ada di sini, ayo pergi. Tunggu, bolehkah saya bertanya apa yang Anda cari? Mungkin rumah kita memilikinya. Benarkah? Ayahku biasanya suka mengumpulkan harta karun langka. Sebagian besar barang di sini juga dikirim ke rumah kita. Aku sudah lama mendengar tentang kekuatan luar biasa dari Huang Mansion. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Nona, Anda menyanjung kami. Hanya saja ayahku punya hobi di bidang ini. Apakah tuan muda ingin ikut dengan saya untuk melihat-lihat? Tentu. Perpustakaannya ada di sana. Banyak harta ayahku ada di sana. Aku akan mengajakmu untuk melihatnya. Kalau begitu, aku merepotkanmu, Nona. Huang Wanu, Kakak, siapa mereka? kakak, mereka adalah teman-temanku. Sejak kapan kau punya hak Huang Chotia. untuk membawa teman masuk? Maaf, kakak. Berlutut di aula leluhur sebagai hukuman. Biarkan mereka semua keluar dari sini. Seorang pria dewasa menindas. Seorang gadis muda, keterampilan macam apa itu? Dia adalah kakak laki-lakimu. Ya, sepupu. Bukan urusanmu. Ikut campur akan membunuhmu. Hai, Nona Huang. Wanita jalang tak berguna. Kau suka membela pria ya? Seseorang datang. Tangkap mereka semua dan lemparkan ke penjara. Aku menantang siapapun untuk mencoba. Masuk. Hei, kenapa kamu mendorongku? Ini semua salahmu karena bersikeras mengikuti si cantik. Sekarang lihat apa yang terjadi. Bahkan aku ikut terlibat. Kau hanya suka melihat wanita cantik. Lihat, lihat, lihat semua yang kau inginkan. Tidak, Aning. Dia bilang rumahnya punya itu. Itu sebabnya aku mengikutinya. Lagi pula, denganmu di sisiku, gadis yang begitu cantik. Bagaimana aku bisa melihat orang lain? Benarkah? Benarkah? Kalau begitu aku akan marah sebentar lagi. Lalu memaafkanmu. Jika kamu ingin marah, maka... Marah, marah, marah. Menyebalkan. Kakak, aku mencuri kuncinya. Bagus. Tapi pencurian semacam ini tidak diizinkan pada hari biasa. Jangan khawatir, kakak. Aku sudah dewasa, aku mengerti. Baiklah. Saudara Ma, Putri Ening. Saya minta maaf karena telah melibatkanmu. Ada apa dengan kakakmu? Kau tahu tentang situasi ini dan masih membawa kami ke rumahmu. Ini, sekarang bukan. Waktunya membicarakan ini. Kita perlu mencari jalan keluar. Aku menyuruh kakakku mencuri kunci. Mari kita keluar dulu dan bicara nanti. Baiklah. Ayo pergi. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, kamu adalah putri sulung keluarga Huang. Bagaimana dia bisa menindasmu seperti ini? Sebenarnya 2 tahun lalu ayahku sakit parah. Kakakku masih muda. Bisnis keluarga harus dipercayakan kepada keluarga paman ketiga. Kakak mengambil alih manajemen. Seiring bertambahnya kekuatannya, penyakit ayahku semakin parah. Situasinya berangsur-angsur lepas kendali. Dia menjadi orang yang memiliki otoritas paling besar dalam keluarga. Jadi, dia sering menindasmu. Kakak sering menyiksaku dan memaksaku. Jika aku tidak setuju,
Dia memukuli Ting Xuan. Terlalu berlebihan. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Tidak, aku harus memberinya pelajaran. Tidak heran tanaman obat istana lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Ternyata pengelolanya berubah. Maji, apa yang kau rencanakan? Seperti ini. Ini semua ginseng berkualitas tinggi, jadi dia sering menindasmu. Transaksi bisnis langsung. Jika buka, karena kekurangan keuangan tahun ini, aku tidak akan menjual dengan harga serendah itu. Silakan lihat lagi. Pelanggan yang terhormat. Berapa harganya? Anda memiliki mata yang bagus. Ini semua herbal berkualitas tinggi. Mereka telah dipelihara selama 3 hingga 5 tahun. Terutama bubuk akar kuzu ini. Permaisuri di istana. Dia paling menyukainya. Kita biasanya melakukan bisnis langsung dengan istana. Tahun ini, karena kekurangan keuangan. Berapa harganya? Itu tidak mahal. 5 yuan, 3 yuan, aku akan mengambil semuanya. Ini sudah cukup murah. Ini juga tidak mahal. Jual. 3 yuan jadilah. Hati-hati. Selesai. Akhirnya selesai. Kamu bilang, apakah wanita tua itu akan meminumnya? Tentu saja dia akan melakukannya. Dia takut menua. Dia memakannya setiap malam. Adapun kediaman Huang, itu selalu menjadi milik istana. Kontak langsung. Dia takut akan konsekuensinya. Dia harus membayar harganya. Yang mulia, ada apa? Apakah Anda makan sesuatu? Tidak bersih. Seseorang datang. Ambil apa yang mulia makan hari ini. Ke rumah sakit kekaisaran untuk diperiksa. Lihat di mana masalahnya. Mengapa Anda tidak berbaring sebentar? Jing Xiang, cepat. Bantu aku ke kamar kecil. Akhirnya menemukanmu. Jadi kamu ada di sini. Bagaimana? Bagus, mereka telah ditangkap. Permaisuri sangat marah. Memerintahkan kakakku dipukuli 30 kali. Lalu menguncinya di ruang bawah tanah. Bagus, mulai sekarang, keluargamu berada di bawah kendalimu. Ingat, semua urusan adalah milikmu untuk dikelola. Jangan menyerahkan kekuasaan kepada orang lain lagi. Ngomong-ngomong, aku belum membawamu ke perbendaharaan ya. Ada harta karun di dalamnya. Sangat istimewa. Tidak yakin apakah itu yang kamu inginkan? Benda ini dibawa kembali kemarin. Tidak yakin benda apa ini. Aku belum pernah melihat kunci seperti ini. Tidak bisa membukanya bagaimanapun caranya. Saudara Ma, bawa kembali dan pelajari. Kunci kombinasi. Terima kasih, Kak Xiang Yu, karena telah banyak membantu kami. Tidak perlu formalitas. Saat Anda punya waktu, ingatlah untuk kembali dan mengunjungi saya. Tentu saja, Xiao Yu itu. Aku akan menjaga Xiao Yu. Apakah kamu masih khawatir? Saudara Maji, jangan khawatir. Aku akan belajar dengan baik dari kakak Xiang Yu. Kembalilah menemuiku jika ada waktu. Jangan khawatir, aku akan. Anin. Kak Xiang Yu, kami pergi dulu. Anin. Hai, Anin. Ada apa? Jangan sentuh aku, kotor. Hai. Ada apa? Pagi ini aku makan roti. Terlalu banyak dicelupkan ke cuka. Apakah Anda sudah menemukannya? Tidak, masih mencari. Mohon maafkan saya, Tuan. Tidak apa-apa. Jadilah orang baik di kehidupan selanjutnya. Tuan, saya di sini. Anda akhirnya datang. Perjalanan ke wilayah barat sangat panjang. Mau. Tertunda sedikit di jalan. Mohon maafkan saya, Tuan. Apa yang kau katakan?
Kedatanganmu adalah ketergantungan terbesarku. Dengan Anda di sini saya merasa yakin. Datang dan duduk. Ya. Datang dan duduk. Tuan, seperti yang Anda sebutkan dalam surat, orang yang mencuri hartamu adalah sang putri. Putri ini tidak lagi semudah dikendalikan seperti ketika dia masih muda. Dia mengingat waktu. Putri seharusnya berusia 19 tahun sekarang. Kau ingat dengan jelas. Apakah Anda masih berterima kasih? Ketika sang putri masih muda, dia menyelamatkanmu di arena. Aku tidak berani. Orang yang benar-benar menyelamatkanku hanya kamu. Anda adalah orang yang pintar. Aku juga percaya aku tidak akan salah menilai orang. Tua, aku tidak tahu bagaimana Mahu bisa membantumu. Bagaimana mungkin ada orang di dalam kotak yang begitu halus menaruh tas Rocky? Itu tidak benar. Ini tidak normal. Pukul dia sampai mati untukku. Kau bodoh yang ceroboh, berani memecahkan botol kacaku. Tidak ingin hidup. Permaisuri, ampuni aku, Permaisuri. Permaisuri, aku tidak akan berani lain kali. Barang tak berguna. Lemparkan dia ke parit untukku. Selirna. Berhenti. Terlalu berlebihan. Siapa yang mengizinkanmu memukuli orang di Taman Kekaisaran? Kau akan memukulinya sampai mati. Putri, apakah Anda bosan akhir-akhir ini? Sepertinya pangeran tidak menemanimu dengan baik. Kau, Apakah aku bosan atau tidak? Itu bukan urusanmu. Pembunuhan di istana. Mungkin melanggar aturan istana. Pangeran benar. Apalagi, putri menasihatimu. Apakah ada yang salah? status apa yang kamu miliki untuk berbicara kepadaku seperti ini? Berhenti bersikap sok. Jika kau tidak ingin masalah ini sampai ke Kaisar, maka berikan aku pelayan ini. Kalau tidak, kau tahu Kaisar membenci penindasan. Orang yang tidak baik. Coba tebak, berhenti bicara omong kosong, bawa dia pergi. Benar-benar sial, ikut campur dalam segalanya. Cepat bangun. Terima kasih Putri, karena telah menyelamatkanku. Putri, mereka hanya luka superficial, tidak ada yang serius. Bagaimana bisa begitu kejam? Kau penuh luka. Ini benar-benar fasisme kuno. Begitu kejam. Apa itu fasisme? Itu berarti penjahat besar. Kalau begitu dia 10 fasis. Bukan 100. Kau sangat menyedihkan. Siapa namamu? Kepada Putri, nama saya Mahu. Apakah kau ingin tinggal di istana? Atau apakah kau ingin pulang? Aku tidak punya rumah lagi. Aku sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Kedua orang tuaku sudah meninggal. Aku memiliki keterampilan bela diri. Saya pikir istana lebih cocok untuk saya. Kalau begitu mulai sekarang, kau akan tinggal di sisiku. Jadilah pengawalku. Baiklah, Yang Mulia. Ada apa? Bagaimana kalau mempertimbangkan kembali? Mengingat situasinya saat ini, tinggal di sisiku adalah yang paling aman. Kalau tidak, jika dia pergi ke tempat lain dengan temperamen Selirna, apakah kau pikir dia akan melepaskannya? Kyuhi, keluar sebentar. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Begitu misterius. Mengapa aku merasa seperti pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya? Apakah kau selalu mengikuti Selirna? Tidak. Aku baru mulai bekerja di bawah Permaisurina 2 bulan lalu. Aneh. Lalu dengan siapa kau sebelumnya? Kau terlihat sangat familiar. Mungkin aku hanya beruntung. Seperti seseorang yang pernah ditemui Putri sebelumnya. Mungkin. Mulai sekarang kau adalah pengawalku. Jika Selirna berani mengganggumu lagi, kau harus cepat datang dan memberitahuku. Hei, cepat bangun. Yang Mulia benar. Mulai sekarang, kita adalah salah satu dari kita. Ya, salah satu dari kami. Kasim Go, aku telah menyelesaikan apa yang aku janjikan padamu. Di mana orang yang aku inginkan? Yang Mulia, pelayan tua itu baru saja menemukan petunjuk. Tapi direbut oleh Putri Aning itu. Pelayan tua itu berusaha menemukannya lagi.
Itu dia lagi. Apakah dia bosan hidup? Cepat atau lambat mereka akan ditangani. Ngomong-ngomong, kau belum memberitahuku. Bagaimana cara membuka kotak seperti ini? Dan kotak milikmu itu, apa arti pola di atasnya? Putri, Anda punya begitu banyak pertanyaan. Mana yang harus saya jawab duluan? Aku hanya bertanya padamu. 2 pertanyaan. Jika kau tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Maaf, sikapku buruk. Aku terlalu gelisah. Ada apa denganmu? Aku baru saja melihatmu. Sepertinya kau sedang dalam suasana hati yang buruk. Aku tidak bisa menemukan jalan pulang. Ibuku di rumah, masih menungguku di rumah. Tempat yang kau sebutkan, aku sudah mengirim seseorang untuk mencarinya. Tapi aku sudah mencari ke seluruh Luosia dan masih belum menemukannya. Mungkinkah kampung halamanmu berada di wilayah barat? Jika aku berkata, maksudku, jika aku datang dari 1000 tahun kemudian, apakah kamu akan percaya padaku? Aku percaya padamu. Apakah kamu benar-benar ingin percaya padaku? Anin, kamu adalah yang paling cerdas dan berani. Putri yang paling pengertian yang pernah kutemui. Aku percaya kau hanya orang bodoh. Aku sangat terkesan dengan bagaimana Kau sebaiknya cepat tidur. Bahkan belum mulai tidur. Dan sudah bermimpi. berbicara tanpa saling memahami seperti memainkan musik untuk sapi. Selamat tinggal. Hei, Kalau begitu, saya permisi. Kenapa kamu berdiri di sana dengan linglung? Ikut denganku. Saya juga akan pamit. Dia membenarkan bahwa dia adalah seseorang dari 1000 tahun kemudian. Ya, itu benar. Mustahil. Sangat tidak mungkin. Orang itu pernah berkata, hanya dia yang bisa. Kerja bagus. Awasi mereka dengan ketat. Laporkan padaku kapan saja jika terjadi sesuatu. Ya. Aku jelas-jelas membunuhnya. Bagaimana mungkin masih ada seseorang? bagaimana persiapannya? Yakinlah nyonyaku, pada jamuan keluarga besok, Pangeran Permaisuri pasti akan jatuh ke dalam perangkap. Berani menentangku dengan gadis mati itu. Bersama-sama melawanku. Cepat atau lambat kau akan mendapatkan balasanmu. Pangeran Permaisuri, apakah hidangan ini sesuai dengan seleramu? Terima kasih Yang Mulia atas perhatian Anda. Hidangan lezat ini adalah yang terbaik di dunia. Terima kasih Yang Mulia atas keramahannya. Apa yang perlu terima kasih? Setelah kamu menikahi putriku, kamu akan menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Kita semua keluarga, apa yang perlu terima kasih? Ya, Yang Mulia benar. Pangeran Permaisuri, Anda sangat sopan. Siapapun yang tidak tahu mungkin berpikir, Anda sengaja menjauhkan diri dari kami. Kau bisa menafsirkan begitu banyak makna hanya dari satu kalimat. Ayah bilang kau berpikiran sederhana dan terus terang. Tapi aku pikir-pikir, Anemu sama sekali tidak sederhana. Tidak bisakah kita makan dengan tenang? Aku baru saja sembuh dari sakit parah. Tidak bisakah kamu membiarkanku tenang? Ini salahku. Seharusnya aku tidak berdebat dengan anak-anak. Ayo, izinkan aku bersulang untuk Pangeran Permaisuri. Aning kami memiliki temperamen seperti ini. Kuharap Pangeran Permaisuri akan lebih toleran terhadap anak kami di masa depan. Pangeran Permaisuri, seni bela dirimu mengesankan. Tapi kapasitas minummu kurang. Hanya 1 cangkir. Dan wajahmu sudah merah. Mungkin karena aku sudah lama tidak minum. Aku permisi sebentar. Bolehkah saya bertanya di mana kamar kecil di aula utama? Jing Xiang, tunjukkan jalan bagi Pangeran Permaisuri. Ya. Yang Mulia, Putri dan Permaisuri dalam masalah. Pangeran Permaisuri dia. Apa yang terjadi padanya? Dia bicara. Pangeran Selir melecehkan Jing Xiang. Dia mengambil pakaian Jing Xiang. Di mana dia? Di Taman Kekaisaran. Cepat bawa kami ke sana. Ya. Di mana dia? Baru saja. Dia baru saja di sini. Pakaian warna apa yang dia kenakan? Gaya rambutnya seperti apa? Di mana pakaian Jing Xiang? Aku ada di sana dan tidak pernah melihatmu. Jika kau berbohong, kau tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tentu saja dia tidak bisa menjawabnya.
karena aku tidak pernah melihatnya barusan. Pangeran Permaisuri, Anda baru saja bersama Jing Xiang. Aku baru saja keluar untuk menggunakan kamar kecil. Jing Xiang, bicaralah sendiri. Jing Xiang, jangan takut. Dengan Yang Mulia dan Selir di sini, kami akan membela kamu. Aku tidak punya keluhan. Aku hanya menunggu Pangeran Selir di sini. Lalu, mengapa kau baru saja mengatakan Pangeran Selir ingin melecehkanmu? Jika kau tidak berbicara, itu akan menjadi kejahatan menipu kaisar, layak untuk mati. Seseorang menyuruhku melakukan ini. Bicara, siapa yang menginstruksikanmu? Bicara, itu adalah Selir. Yang Mulia, aku hanya ingin membantu Ening menguji calon Pangeran Selir. Uji aku. Sejak kapan kamu menjadi begitu dekat dengannya? Tidak ada niat baik, Ening. Aku benar-benar hanya ingin membantu kamu mengujinya. Uji aku, dengan langsung membawa orang untuk menangkap basah aku. Yaitu, jika itu adalah ujian, mengapa kau membawa kami ke sini dengan keributan seperti itu? Dan mengapa? Cukup, berhenti bicara. Jangan mempermalukan dirimu sendiri, kembali ke kamarmu. Ayah, Putri. Anim, kita tidak perlu mengejar ini lebih jauh. Tujuan kita telah tercapai. Yang Mulia sudah waspada terhadapnya. mereka benar-benar terlalu berbahaya. Masa depan masih panjang. Kita tidak takut. Bicara, apakah kamu tidak malu? Biarkan mereka menertawakan kita. Aku salah, Yang Mulia. Aku tidak akan berani lagi. Jangan biarkan amarahmu membahayakan kesehatanmu. Mengapa kamu sangat membenci Maji? Aku tidak. Aku hanya berpikir dia pria biasa. Tidak layak untuk Putri Lucha kita. Dan Yingzun layak. Aku tidak bermaksud begitu. Hal-hal yang kamu dan Kasim Gao lakukan. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Aku tidak pikun. Mempertimbangkan kesetiaan dan kasih sayangmu. Aku menyarankanmu untuk tidak menyia-nyiakan perasaan itu. Jangan hambur-hamburkan mereka. Yang Mulia, Tinggal di sini dan renungkan tindakanmu. Yang Mulia. Maji yang mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Cepat beritahu aku, bagaimana kau bisa lolos dari pelayan itu? Mengapa dia kemudian membantumu mengidentifikasi selir itu? Aku agak haus Ayo, ayo, dan sedikit panas. cepat bicara. Masalahnya seperti ini. Pada saat itu, dia menanggalkan pakaiannya. Dan aku terpana. Tapi kesadaranku tidak sesederhana itu. Meskipun karisma pemuda itu hebat, tidak sehebat itu hingga di siang bolong, seorang pelayan akan begitu tergila-gila hingga mengabaikan reputasinya. Langsung ke intinya. Intinya adalah, aku membuat keputusan cepat, mengeluarkan sebutir pil, dan segera menyumbatnya ke dalam mulutnya. Lalu aku menipunya dengan mengatakan, jika kamu tidak bekerja sama denganku, dalam 1 jam, kamu akan mati karena racun. Dia benar-benar mempercayainya. Tentu saja dia tidak bisa. Lalu mengapa? Karena apa yang kuberikan padanya adalah pil yang menyebabkan panas dan berkeringat. Dia menjadi cemas segera setelah meminumnya. Jadi dia bekerja sama. Untuk pertama kalinya aku merasa kelicikanmu begitu berguna. Aku hanya melindungi diri sendiri, tidak membahayakan orang lain. Maji ini cukup menarik. Aku meremehkannya sebelumnya. Jika orang ini tidak dihilangkan, dia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Aku perlu mencari cara untuk menghadapinya. Apa yang akan kamu lakukan? Karena aku tidak bisa menjatuhkannya sekaligus. Aku akan melakukannya perlahan seperti merebus katak dalam air hangat. Masukkan cacinggu ini ke dalam obat dan biarkan dia meminumnya dengan air. Dia tidak akan merasa kelainan apapun sama sekali. Dan dia akan berpikir itu hanya air. Di masa depan setiap beberapa hari, biarkan dia meminumnya dengan obat. Saat cacinggu tumbuh, itu akan menjadi bumerang dan membunuhnya. Hai, kenapa kau bangun pagi sekali hari ini? Tidak bisa tidur. Gagak-gagak di luar. Benar-benar menjengkelkan. Kapan begitu banyak burung gagak datang ke kerajaan? Bagaimana aku tahu?
Kau selalu memegang kotak rook itu. Sudahkah kau memahaminya? Belum. Aku sudah melihatnya. Itu hanya kotak roke biasa. Mungkinkah itu tabir asap yang disengaja? Mungkin. Putri, permaisuri. Ada apa? Putri, Kyuhyei secara khusus membuatnya untukmu dan permaisuri. Pasta kacang hijau untuk membersihkan panas dan meredakan panas musim panas. Biar saya bawakan untuk Anda cicipi. Bawa ke sini. Ya. Tunggu sebentar. Kyuhyei secara khusus menginstruksikan, mengatakan kamu tidak suka gula tebu. Mangkuk ini telah menambahkan gula. Tidak apa-apa. Aku suka makan permen. Aku akan minum mangkuk ini. Memang enak. Menghilangkan panas dan meredakan panas musim panas. Aku tidak menyangka Kyuhyei memiliki keterampilan seperti itu. Raja mengundang Anda dan selir ke aula utama. Mari kita pergi melihatnya. Ayah. Ayah, apakah ada sesuatu yang ayah butuhkan dari kami? Anakku pintar. Kali ini, kelaparan skala besar telah terjadi di kota. Bukankah kamu selalu mengatakan ingin berbagi kekhawatiran denganku? Aku, Ya. Bagaimana kalau ku berikan kau 10 hari? ayah, aku. Apakah kau ragu sekarang? Bagaimana aku bisa mempercayakan negara ini padamu di masa depan? Dengan tenang. Maji, kau juga perlu lebih banyak membantu. Jalan di depan. Kita harus berjalan bersama. Ya Yang Mulia. Saya jamin untuk menyelesaikan tugas. Mengapa kau bertindak seperti pahlawan barusan? Aku sama sekali tidak bisa melakukannya. Mengapa kau setuju dengan ayah? Apa kau belum bisa melihatnya? Apa maksud ayahmu? Dia merasa kesehatannya menurun, ingin menyerahkan negara kepadamu. Apakah kamu ingin seluruh negara untuk diputuskan oleh selir sendirian? Tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah bantuan biji-bijian untuk bencana. Kamu akan menjadi penguasa suatu negara. Tentu saja ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Kamu harus belajar. Ya ampun, aku hanya seorang berandal. Bagaimana aku bisa mengatakan hal seperti itu? Singkatnya, hal-hal yang tidak kamu mengerti. Mungkin orang lain tahu. Kamu bisa bertanya pada orang lain. Maksudmu? Kyuhyei, Kyukau kepala batu. Tanyalah padaku. kau bahkan mengerti ini. Kupikir kau hanya tahu cara memilih kunci. Yang hanya tahu cara membuka kunci. Aku adalah siswa terbaik abad ke-21. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Lalu beritahu aku, apa yang harus dilakukan? Putri terhormat. Apakah Anda tahu apa kesulitan terbesar kita saat ini? Lebih spesifik. Sejumlah besar orang menerima bantuan bencana. Biji-bijian tidak cukup. Jadi bagaimana kita membuat yang terbatas? Ada lebih banyak makanan. Bagaimana ini bisa berubah? Berapa harga sekarung beras sekarang? Dan berapa harga dedak? Bagaimana kita membuat beras yang terbatas? Dan para pedagang kaya yang tidak mau mengeluarkan uang itu. Pengusaha kaya yang membantu rakyat digantikan oleh dedak. Biarkan ada lebih banyak makanan. Dedak dimaksudkan untuk dimakan anjing dan babi. Bagaimana bisa diberikan kepada orang untuk dimakan? Yang Mulia Putri, orang-orang berada di ambang kematian sekarang. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan makanan. Dan kau masih mengkhawatirkan mereka. Bisakah mereka bertahan hidup dengan apa yang mereka makan? Ketika orang-orang kelaparan, mereka akan makan apa saja. Bagaimana kau tahu? Karena di kampung halamanku, peristiwa seperti itu pernah terjadi. Kelaparan hebat dibandingkan mati kelaparan. Mereka sudah puas memiliki sesuatu untuk dimakan. Tapi, Apakah Anda punya solusi yang lebih baik? baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Ayo pergi. Berbaris dengan benar. Menyaksikan mereka melahap makanan itu. Sepertinya pilihanmu memang benar. Sang putri tidak mengerti kesulitan dunia, namun memiliki kesadaran seperti itu. Sudah luar biasa. Jangan terlalu menekan diri sendiri. Mengapa kau begitu bijaksana? Hal-hal ini adalah karena kami memiliki buku di sana. Bernama Drama TV Domestik. Trik yang aku gunakan sekarang dipelajari dari orang yang sangat terampil dalam sebuah drama TV domestik. Aku melapor kepada Putri. Dedak sudah dibagikan semua. Tetapi banyak orang belum menerima apapun. Mengapa begitu? Jelas jumlah biji-bijian yang ditukar cukup untuk diminum para korban bencana ini. Aku juga tidak tahu. Situasinya persis sama. Aku terkesan. Jadi, ketika kamu melakukannya di sore hari, tambahkan sedikit pasir ke dalamnya. Kenapa begitu? Lakukan saja. Ya, Mereka tidak akan mati karena memakannya, kan? Yakinlah putriku. Percayalah padaku. Orang-orang itu ulet dan tidak terlalu lemah. petugas. Kenapa ada pasir di bubur ini? Bagaimana orang bisa meminum ini? Kenapa banyak tanya? Sudah cukup baik ada sesuatu untuk dimakan. Minum atau tidak?
Cepat. Hei, berbaris, berbaris. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Bersihkan barisan pangsit, berbaris. Melapor kepada sang putri. Kali ini semua orang sudah menerima bubur. Strategi permaisuri memang cerdik. Bolehkah saya bertanya dengan berani? Apa kecerdikan dalam hal ini? Untuk memecahkan masalah, Anda harus terlebih dahulu memahami akar penyebabnya. Begitu banyak dedak tidak cukup untuk mereka minum. Yang berarti bubur ini tidak hanya dikonsumsi oleh para korban bencana, bahkan mereka yang sudah cukup makan, datang untuk mendapatkan bagian. Tentu saja buburnya tidak cukup jadi. Jadi kau hanya memerintahkan untuk mencampurkan pasir ke dalamnya. Dengan cara ini, mereka yang sudah cukup makan tidak perlu datang untuk berbagi. Bubur kemudian dapat dikonsumsi oleh mereka yang benar-benar membutuhkannya. Karena mereka tidak peduli apa yang dicampurkan ke dalamnya. Selama itu membuat mereka tetap hidup, mereka akan meminumnya. Kamu semakin pintar. Pantas saja kau ditakdirkan menjadi penguasa suatu bangsa. Bagaimana kau bisa menemukan metode-metode aneh ini? Mereka ternyata cukup berguna. Aku sudah mengatakannya. Tonton lebih banyak drama TV dalam negeri. Coba pikirkan sekarang. Eraku benar-benar diberkati. Kebanyakan orang punya cukup makanan. Negara stabil dan rakyat hidup dalam damai. Semakin aku bicara, semakin aku ingin kembali. Tempat yang kau sebutkan, sebenarnya di mana? Aku benar-benar ingin pergi juga. Aku sendiri belum menemukan jalan kembali. Kali ini ditangani dengan baik. Layak dipuji. Terima kasih ayah. Terima kasih, Yang Mulia. Di siapa ini? Itu Pangeran Selir. Sungguh pantas menjadi permaisuri pangeran yang baik. Bagaimana kalau begini? Besok kau pergi ke Akademi Hanlin untuk mendapatkan pengalaman. Di masa depan, saat memerintah negara, kau bisa membantu Anin. Aku percaya dengan kebijaksanaanmu. Hal-hal ini akan segera berguna. Kenapa Aning tidak pergi dan belajar saja? Tidak. Maksudku adalah, aku akan mengajak Aning belajar bersama. Itu benar sekali. Anin, besok kau pergi bersamanya. Apa kau sudah gila? Kenapa menyeretku ke dalam ini? Kau jadi kaisar dan membuatku belajar. Siapa yang menyeret siapa ke dalam hal ini? Kamu. Kali ini, setiap kali kita berdebat, kau tidak bisa bicara. Kau ingin menjadi kaisar. Cepat atau lambat kau akan dibuat gila oleh para menteri tua itu. Tidak. Aku salah, aku salah. Aku hanya terlalu gelisah. Tidak bisa mengendalikan mulutku. Mulutku kotor. Akan kupukul untukmu. Baiklah, baiklah. Kamu benar. Aku benar-benar kurang ambisi. Aku bahkan tidak bisa memenangkan argumen. Jika di masa depan ayah mengalami kemalangan apapun, maka negara ini akan jatuh ke tangan penyihir tua itu. Aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Besok kita akan pergi belajar seni pemerintahan. Tertidur. Dalam keadaan setengah bermimpi setengah sadar. Biar ku bantu kau bangun. Ya ampun. Permaisuri pangeran. Tidak memperhatikan di kelas. Mencari kutu di tubuh putri. Apakah itu pantas? Jika kau ingin menunjukkan kasih sayang, lakukan di rumah. Ini adalah sekolah. Biar ku berikan kau sebuah pertanyaan. Jawab sebelum kau duduk. Permaisuri pangeran, kau duluan. Agar negara luaca kita tetap stabil untuk waktu yang lama. Apa hal yang paling penting? Aku belum membahas itu. Jadi kau mungkin tidak tahu. Hati rakyat dan opini publik. Mengambil rakyat sebagai badan utama. Air bisa membawa perahu, tetapi juga bisa menenggelamkannya. Untungnya aku mempelajarinya saat masih muda. Ini masalah kecil. Meskipun aku lupa jawaban pastinya, tapi aku menyebutkan semua jawaban yang terkait. Tidak ada salahnya mengatakan semua yang kau tahu, kan? Duduk. Putri. Giliranmu. Aku. Katakan padaku. Jika negara kita berperang dengan negara tetangga, berdasarkan kekuatan negara kita dan negara tetangga, apa pendapat Putri? Dalam aspek mana kita bisa meraih kemenangan paling menguntungkan? Jumlah orang. Jumlah orang. Lihat. Masih marah? Sangat lelah. Pertanyaan sesederhana ini, bahkan tidak bisa menjawabnya. Bukankah kau memberitahuku itu jumlah orang? Aku bertanya padamu. Di negaramu, apa yang paling kuat? Angkatan laut. Melintasi sungai dan laut yang begitu luas.
Kau langsung mengirim angkatan laut untuk menyerang. Kenapa harus mengirim orang untuk mati? Pikiranmu dan pikiran guru memiliki 18 liku dan belokan. Aku tidak bisa berpikir secepat dirimu. Tidak apa-apa. Luangkan waktumu untuk belajar. Kaisar ini memang bijaksana. Tidak hanya bisa belajar sesuatu, tetapi juga meningkatkan perasaan mereka. Niat yang sangat bijaksana. Aku kelelahan. Membaca membuat pangeran sangat lelah. Ini bukan membaca. Ini latihan kuda-kuda. Apa dia benar-benar berani membuat pangeran melakukan latihan kuda-kuda? Aku akan pergi memberinya pelajaran. Hei, kembali. Kaisar yang memintanya untuk melakukannya. Apakah kau akan mengajari Kaisar sebuah pelajaran juga? Ini sudah keterlaluan. Lupakan saja. Aku lelah, kau boleh pergi. Putri Aning. Jawaban untuk pertanyaan pertama. Nomor berapa yang kau pilih? Dua. Hebat. Bagus untuk keluar dan berolahraga. Lumayan menyenangkan. Tidak satu pun kata jujur dari mulutmu. Aku tahu kau keluar untuk menemaniku. Aku menghargainya. Asalkan kau tahu. Baiklah, kelas selesai. Cukup sekian untuk hari ini. Asamkar. Kau dimanja sejak kecil. Pasti belum pernah menderita seperti ini. Sakit punggung tak terhindarkan. Lalu kenapa kau baik-baik saja? Aku bermain basket di sekolah. Sudah terbiasa. Bola basket. Apa itu bola basket? Basket itu. Aku akan mengajakmu bermain kalau ada kesempatan. Ya, Mereka selalu. Tidak ada pergerakan di Akademi Hanlin. Melapor kepada Kasim. Para bawahan tidak menemukan apapun. Apakah kotaknya ditemukan? Mohon maafkan saya, Kasim. Para bawahan tidak menemukan kotak permaisuri pangeran. Aku sudah mencari di ketiga kamar mereka. Tidak satu pun dari mereka yang memilikinya. Kalau begitu, kita hanya bisa menggunakan upaya terakhir. Maji, ada apa denganmu? Bagaimana keadaannya? Nadinya tidak stabil. Sepertinya ada gejala keracunan. Apa? Bagaimana bisa dia diracun? Ini adalah diagnosis awal. Ini belum gejala yang dikonfirmasi. Putri, mohon tenang. Terima kasih, Tabib Kekaisaran Shang. Mohon pastikan untuk menyembuhkannya. Jangan khawatir, Putri. Hamba rendahanmu akan melakukan yang terbaik. Permaisuri jatuh sakit. Ya, kenapa? Sepertinya sayang kecilku. Tidak dibesarkan dengan sia-sia. Awasi mereka dengan ketat. Setelah masalah ini selesai, kau bisa bertemu dengan adikmu. Terima kasih, Kasim. Sadar, Apa yang terjadi padaku? Tabib Kekaisaran mengatakan kau diracun. Diracun. Siapa yang meracuniku? Apakah itu kau? Apakah kau jatuh cinta padaku? Otakmu memang rusak. Perutku terasa mati rasa. Itu karena kau lapar. Apa kau tahu berapa lama? Kau belum makan. Tunggu aku mengambilkan bubur untukmu. Makanlah. Agak panas. Apa yang kau lihat? Matamu indah. Tidak baik, tidak baik. Yang mulia, putri telah pingsan. Apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya baik-baik saja. Bagaimana bisa kaisar pingsan? Lihat denyut nadi yang mulia. Sepertinya dia terstimulasi oleh sesuatu. Stimulasi macam apa? Sebelum ayah kaisar pingsan, siapa yang ada di sekitarnya? Keluarlah. Sebelum dia pingsan, apa yang terjadi? Sebelum dia pingsan. Lalu minum secangkir tonik. Tonik. Siapa yang mengirimnya? Apakah tabib kekaisaran memeriksanya? Kau harus menyembuhkan ayahku.
Dia baru saja bangun. Dia tidak boleh mengalami apapun. Aning, ayahmu diberkati dengan keberuntungan besar. Dia pasti akan baik-baik saja. Kenapa kau ada di sini? Apa tubuhmu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak apa-apa. Aning, statusmu berbeda sekarang. Kau perlu memikul tanggung jawab seluruh bangsa. Kuatlah. Banyak yang telah terjadi baru-baru ini. Aku tidak bisa menerima begitu banyak berita buruk sekaligus. Bertahanlah, ini akan berlalu. Ini akan berlalu. Aku di sini bersamamu. Meiji. Putri, Kasim Go mengirim seseorang untuk mengantarkan sesuatu kepada Anda. Aning, jika kau ingin menyelamatkan kekasihmu, ambil telepon dan kotak besinya ke taman belakang untuk bertemu. Dia sekarang benar-benar berani begitu terang-terangan. Tunggu sebentar lagi. Ya. Putri kita benar-benar tergila-gila. Demi seorang pria, dalam cuaca dingin, menunggu dengan getir dalam angin dingin. Pelayan tua ini mengagumi. Bajingan yang memberimu keberanian untuk berani menyakiti selir kekaisaran. Bagaimanapun perbuatanku telah terungkap. Kaisar menginginkan kepalaku. Bukankah itu hanya masalah? Sebuah pikiran. Daripada kepalaku dipenggal, lebih baik aku mengambil inisiatif dan tetap berjuang sedikit. Mencari jalan keluar. Kau memang licik. Licik dibandingkan dengan kekasih kecilmu. Aku jauh lebih baik. Dia tidak hanya mengambil hartaku, tetapi juga mencuri apa yang telah kucari. Siapa yang benar-benar licik di sini? Jangan buang kata-kata denganku. Serahkan barangnya. Benda yang disebut telepon ini tidak berguna. Kita tidak bisa membuka kotak besi itu. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan, maka ambillah dan pelajarilah. Apa kau yakin tidak menipuku? Ini adalah barang aslinya. Jika kau berani mempermainkanku, kekasih kecilmu akan menderita sakitnya 1000 anak panah menusuk jantung tanpa penawar racun. Serangga berbisa itu akan menggerogoti organ internalnya. Perlahan dia akan dilubangi. Kotak besi ini sangat keras. Bagaimana bisa aku memasukkannya? Barang itu telah diberikan kepadamu. Berikan aku penawarnya. Penawar racun Hamen tidak mungkin kuberikan padamu. Tapi obat untuk meringankan gejala bisa kuberikan padamu. Kau berbohong padaku. Kau jelas mengatakan Putriku yang bodoh hanya mendengarkan apa yang orang lain katakan. Bagaimana kau bisa mempercayai semuanya? apa kau tidak takut ayahku akan bangun dan aku akan menyuruhnya membunuhmu. Putriku yang naif. Apa kau pikir ayahmu pingsan? Karenamu. Betapa beraninya kau. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Dan masih berpegang pada tahta. Aku hanya memberinya sedikit bantuan. Sebaiknya kau bekerja sama. Jika tidak, nasibmu akan lebih buruk dari mereka. Kau. Aku harus membunuhmu. Kau sudah bangun. Kau akhirnya bangun, pelan-pelan saja. Bagaimana racunku bisa sembuh? Dia ingin aku memberinya kotak besi dan telepon. Dia bilang, selama aku memberikan ini padanya, dia akan memberiku penawarnya. Tapi dia menipuku. Dia hanya memberiku obat untuk meringankan Guwong. Jadi, kau memberikan semuanya padanya. Tidak, bukan teleponnya. Teleponnya, itu yang Xiaoyu kirim. Yang kau jatuhkan di pasar hantu yang tidak ada dayanya. Aku melihat mereka semua tampak sama. Jadi aku pikir, aku bisa mengelabui. Lagi pula di dalam telepon, ada bukti kriminal Kasim Kau dan Selirna. Lumayan, kau sudah dewasa. Jaga baik-baik lukamu. Kita pasti akan menemukan caranya untuk menyembuhkan racunmu. Baiklah, kalau begitu, di kehidupan selanjutnya, aku akan mempercayakan nasibku pada Putri Aning. Di saat seperti ini, kamu masih bercanda. Aku sangat ketakutan saat itu. Tidak apa-apa.